Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah sastra Jerman, yaitu era Trümmer literatur. Era Trümmer literatur dalam sastra Jerman adalah periode yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1950-an. Sering disebut juga sebagai Heimkehr literatur. Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, banyak mantan tentara mulai menulis teks-teks sastra yang menggambarkan pengalaman mereka selama perang dan di masyarakat pasca perang secara realistis. Namun, bukan hanya para tentara yang berkontribusi dalam periode ini, tetapi juga masyarakat umum yang menulis tentang perang dan dampaknya. Mereka terinspirasi oleh kehancuran serta puing-puing yang mengelilingi mereka. Walaupun Trümmer literatur sering dianggap sebagai sastra pasca perang, ia sebenarnya hanyalah salah satu aliran dalam sastra pasca perang yang berkembang hingga tahun 1967. Trümmer literatur merujuk pada periode sastra yang berkembang di Jerman antara akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 hingga tahun 1950-an. Para penulis dalam periode ini berusaha menggambarkan pengalaman perang mereka dan dampak destruktifnya bagi masyarakat dengan setia pada kenyataan. Dengan masuknya pasukan sekutu ke Jerman pada tahun 1945, kekuasaan Nazi berakhir dan fase rekonstruksi dimulai. Kota-kota di Jerman mengalami kehancuran besar. Banyak orang kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarga mereka tercerai-berai. Banyak pria ditawan dan berada jauh dari rumah, sementara para wanita harus membantu rekonstruksi dengan membersihkan puing-puing di kota-kota, sehingga mereka dikenal sebagai Trümmerfrauen atau wanita puing-puing. Seiring berjalannya waktu, Trümmer literatur mulai kehilangan relevansinya karena masyarakat mulai ingin melupakan perang dan fokus pada pertumbuhan ekonomi di tahun 1950-an. Banyak penulis dalam era Trümmer literatur adalah mantan tentara yang kembali dari perang dengan pengalaman pahit. Mereka tidak hanya menggambarkan kehancuran fisik, tetapi juga kehancuran batin akibat trauma dan hilangnya nilai-nilai. Sastra pasca perang ini bertujuan untuk menggambarkan dunia secara realistis dan tanpa penyamaran. Para penulis juga menolak gaya bahasa bombastis dan propagandis seperti yang digunakan oleh Nazi, lebih memilih bahasa yang netral dan bebas ideologi. Trümmer literatur berkembang dari surat kabar yang diterbitkan di kamp-kamp tawanan perang, sehingga banyak penulisnya adalah mantan tentara yang menggambarkan pengalaman mereka secara realistis, meskipun mereka belum memiliki banyak pengalaman menulis. Tema utama dalam karya-karya mereka adalah kehancuran akibat perang, baik secara fisik maupun mental. Kota-kota yang hancur menjadi motif utama, dan para tokohnya seringkali digambarkan dalam keadaan hilang arah. Dilema moral menjadi salah satu aspek penting dalam Trümmer literatur. Mantan tentara menghadapi kenyataan bahwa mereka telah terlibat dalam kekejaman yang dilakukan oleh Nazi dan harus menghadapi trauma perang serta pertanyaan tentang rasa bersalah. Keterlibatan kolektif dalam perang dan Holocaust menjadi tema yang sering muncul dalam teks-teks mereka. Meskipun ada juga yang mencoba menghindarinya, para penulis mencoba menjauhkan diri dari sastra era Nazi, baik secara stilistik maupun tematik. Mereka menolak bahasa yang berlebihan dan sentimental, lebih memilih gaya yang sederhana dan netral, agar dapat menggambarkan dunia secara objektif. Pendukung Trümmer literatur ingin menjauh dari sastra era Nazi serta dari periode sastra lainnya. Mereka menolak gaya bahasa yang terlalu artistik dan lebih memilih gaya yang sederhana. Mereka menggunakan elemen bahasa sehari-hari seperti parataksis, elipsis, inversi, dan repetisi. Sastra ini memiliki hubungan erat dengan Kahlschlagliteratur,
yaitu aliran sastra yang berusaha membersihkan bahasa Jerman dari pengaruh ideologi Nazi. Selain itu, ada grup 47, kelompok sastra yang didirikan oleh Hans Werner Richter yang mengadakan pertemuan dari tahun 1947 hingga 1967. Grup Sieben und Versi memberikan platform bagi penulis baru dan memiliki penghargaan sastra yang mendukung penulis muda seperti Heinrich Böll. Drama literatur lebih cocok untuk teks-teks epik dan liris daripada drama. Puisi menjadi bentuk sastra yang populer dalam periode ini karena kemampuannya menyampaikan kenyataan secara singkat dan netral. Selain itu, puisi tidak digunakan untuk propaganda Nazi, sehingga menjadi bentuk perlawanan terhadap sastra era Nazi. Oleh karena itu, banyak puisi dalam trumer literatur tidak memiliki metrum atau skema rima tetap. Prosa dalam trumer literatur seringkali berbentuk cerita pendek atau laporan perjalanan, terinspirasi dari short stories Amerika seperti karya Ernest Hemingway. Sebaliknya, novel jarang digunakan karena sering dipakai untuk propaganda di era Nazi. Drama juga jarang ditemukan dalam trumer literatur meskipun ada beberapa karya yang mengangkat realitas pasca perang. Beberapa tokoh penting dalam trumer literatur antara lain Günther Eich dengan karyanya Die Latrine dan Inventua, Johannes R. Becher dengan Heimkehr, serta Hans Werner Richter dengan Die Geschlagenen. Selain itu, ada Wolfgang Borchert dengan Nach Schlafen die Ratzendorf dan Draußen vor der Tür, serta Heinrich Böll dengan Der Mann mit den Messern dan Wo warst du, Adam? Karya-karya mereka menggambarkan penderitaan akibat perang dan kehancuran yang dialami masyarakat Jerman saat itu. Era Trumer literatur merupakan fase penting dalam perkembangan sastra Jerman karena merepresentasikan transisi dari masa perang menuju rekonstruksi. Dengan bahasa yang lugas dan tema yang realistis, Trumer literatur menandai perlawanan terhadap sastra Nazi serta menawarkan perspektif baru terhadap kehidupan pasca perang. Meskipun hanya berlangsung beberapa tahun, pengaruhnya tetap terasa dalam perkembangan sastra Jerman modern. Para penulis trumer literatur telah menunjukkan bahwa sastra dapat menjadi alat refleksi sosial dan sejarah, memberikan suara kepada mereka yang mengalami langsung dampak perang, serta menjadi jembatan bagi generasi mendatang untuk memahami masa lalu dengan lebih jujur dan objektif. Nah, itulah sekilas tentang era Trumer literatur dalam sastra Jerman. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan cek leaflet yang telah disiapkan dan klik link di slide terakhir untuk menonton video ini kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.